Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi ke kelas Tech Session 1, sesi 10 untuk materi PPH pasal 21 pegawai tetap ya. Kemarin kita sudah bahas apa yang menjadi subjek objek, kemudian tarif, kemudian juga yang bukan objek, kemudian juga BPJS-nya, bagaimana menghitung pegawai tetap, ya contoh pegawai tetap. Sekarang kita akan lanjutkan kembali materi yang pegawai tetap. Baik ya. Kemarin kita sudah membahasnya sampai ke contoh 2 ya, Pandawa ya. Betul? Terus sampai sini menjelaskan? Iya, betul. Iya. Lalu sudah sampai sini, kita lanjutkan lagi. Bagaimana cara menghitung ya PPh 21 dengan menggunakan gross method, net method ataupun gross up method ya. Nah, ini fungsinya buat apa? Jika nanti kalian bekerja di bagian akuntansi, karena penghitungan PPh 21 itu bisa menggunakan 3 metode ini ya. Ada gross method namanya, yaitu metode pemotongan PPh 21 yang ditanggung oleh karyawan itu sendiri. Kemudian juga net method yang artinya ditanggung oleh pemberi kerja menurut peraturannya nomor per 16 PJ 2016 pasal 8. Kemudian juga menggunakan gross method, yaitu memotong PPh 21 yang diberikan oleh ya perusahaan dalam bentuk tunjangan. Jadi kalau bedanya gross method itu ditanggung karyawan, jadi nanti kita lihat komposisinya ya. Jadi komposisi gross method itu di mana uang karyawan, misalnya ini ada 1 bulat penuh ditanggung oleh karyawan, berarti nanti ada dipotong si bulatan itu. Ya. Kalau net method itu ini yang dibawa pulang bulat penuh ya. Kemudian nanti yang PPh-nya itu sudah bentuknya di luar si bulatan, tapi bagian dari si bulatan kecil ya, yang dari perusahaan karyawan gitu. Jadi kita lihat bedanya di mana. Nah, kalau gross up method ini bulatan penuh, ada tambahan lagi gitu kalau gross up. Jadi ada tambahan lagi PPh di luar itu, di luar dari gaji gitu. Jadi menambah. Itu yang ditanggung sama atau yang ditunjang oleh perusahaan. Ya, perbedaannya gross net. Nah, untuk rumusnya sendiri ini dari kumpulan para ahli ya. Jadi para ahli akuntansi dan juga perpajakan itu menggodok ya, menggodok supaya mudah cara menghitung metode gross up untuk gaji atas PPh 21 karyawan dengan seperti ini ya. Untuk penghasilan kena pajak, ini jatuhnya penghasilan kena pajak ya, berarti yang sudah dikurangi dengan pengurang ya, pengurang dan juga PTKP ya. Ingat ya, bukan gross, bukan bruto ya, tapi yang sudah menjadi PKP jika antara 0 sampai 47 juta, 47 juta 500, maka untuk membuat tunjangannya ya, berapa harus di gross up gitu ya, adalah PKP setahun dikurang 0 dikali 5/95 ditambah 0. Ya, ini rumusnya. 5-nya dari mana? Ini sebenarnya 5% per 95%. Ya, ini dari 100 sebenarnya. Ya, kalau di total ini 100. Itu ya, jadi hanya 5 bagian dari 95 bagian yang akan menjadi PPh 21 tunjangan. Ya, gitu. Nah, untuk PKP antara 47 juta 500 sampai 217 juta 500 itu adalah PKP setahun dikurang 47 juta dikali 15/85 ditambah 2 juta 500. Ini apa, Bu? Nih, kalau kalian ingat ya, tarif atau level tarif ya. Yang pertama adalah sampai dengan 50 juta. 0 sampai dengan 50 juta dengan tarifnya adalah 5%. Nah, 5% kali 50 juta adalah 2 juta 500.
ya. Nah, 50 juta dikurang 2.500.000 adalah 47.500.000. Jadi ini sudah sebenarnya rumusan ya, rumusan dari tarif supaya nanti ketahuan gross up-nya harus berapa supaya ketika penghasilannya di bawah 50 juta di gross up supaya dapat tunjangan PPh, maka rumusnya seperti ini ya. Nol ini karena dari nol ya awalnya. Kalau ini untuk PPh 21 dari yang batas 50 juta nih tambahannya. Dan begitu seterusnya. Ini jadi udah menjadi rumusan. Jadi kalau misalnya bekerja di bagian payroll atau accounting untuk payroll, ya pakai saja rumus ini untuk mendapatkan berapa sih harus ditunjang tunjangan PPh dari penghasilan si pegawai. Ya rata-rata mungkin baru sampai lapis 1 ya, sampai sini aja sih rumusnya. Kecuali untuk mungkin kelas manajer, direktur ke atas ya, itu mungkin bisa 2 atau 3 lapisan ini. Gitu ya. Tapi jarang di gross up ya kalau manajer ya. Oke. Itu rumusnya. Nah, kita lihat contohnya ya. Ada Tukul ya memperoleh gaji sebesar 8 juta per bulan. Dia belum menikah, tidak milik tanggungan, dan tentukan berapa tunjangan PPh 21 yang diberikan perusahaan dengan menggunakan metode gross up. Ya, ini metode yang umum ya, biasanya pakai gross up. Kalau net method atau gross method itu tidak tidak sering dibahas gitu ya. Oke, pertama kita lihat gaji sebulannya 8 juta. Kemudian ada pengurangnya, biaya jabatan dan juga tidak ada yang lain ya. Hanya biaya jabatan sebesar 5% dari gaji. Totalnya 400. Nah, 400.000 ini masih di bawah 500.000 ya. Berarti batas maksimum. Kemudian berarti penghasilan netonya 8 juta dikurangi 400 adalah 7.600.000. Nah, berikut untuk ditahunkan ya, penghasilan neto setahunnya maka 7.600.000 dikali 12. Oke, dapat apa itu? 91.200.000. Lalu PTKP tadi adalah belum menikah, jadi TK ya, tidak kawin dan tidak ada tanggungan. Maka statusnya adalah TK 0. TK 0 PTKP-nya hanya 1, yaitu 54 juta. Maka neto setahun dikurangkan PP hasilnya PKP 37.200. Tadi dilihat ya, 37.200 berarti masih pakai rumus yang pertama ya. Maka karena di antara 0 sampai 47.500, tunjangannya bisa dihitung seperti ini. PKP setahun tadi 37.200 dikurang 0 dikali 5/95 ditambah 0. Hasilnya 1.957.895 ini untuk PPh setahun. Kalau untuk sebulannya jadi berapa, Bu? Kita bagi 12, hasilnya 163.158. Maka tunjangan atau tanggungan yang akan diberikan oleh perusahaan ya. Jadi tunjangannya PPh itu 21 adalah 163.198. Berarti gimana Bu hitungannya? Berarti nanti gajinya si Tukul 8 juta ditambah 163 juta. Gitu ya. Jadi gaji Tukul komposisinya adalah si tadi gaji sebulan ditambah dengan tunjangan PPh 21. Maka nanti hasil yang dibawa pulang tetap 8 juta. Gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, biar gaji saya dapat 5 juta, tetap 5 juta, gimana ya caranya? Jadi gross up gitu ya, metodenya dengan pakai gross up. Dengan cara apa yang tadi ya, hitung dulu PKP setahunnya dapat berapa, kemudian cari masuk ke range yang mana, range 1 atau range, nanti kalau lebih dari ini berarti tambah range yang 2 gitu ya, jadi tarifnya pakai 2 lapis gitu ya. Jadi tetap dihitungnya dari 47 dulu, kemudian nanti baru dikasih tarif yang 47 sampai 217 tadi. Seperti itu. Ini untuk Nah, ini ya. Jadi nanti gaji sebulan tambah tunjangan PPh adalah 163.158 ditambah 8 juta ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kalau misalnya dihitung ulang ya, hasilnya tetap 8 juta take home pay-nya. Jadi tetap ya. Nanti kalau di payslip-nya seperti ini. Gaji plus tunjangan, ini brutonya. Kemudian nanti dikurangi pemotongan 21-nya ya. Maka tetap bawa pulang adalah 8 juta. Ini namanya metode gross up ya.
Ya, kalau misalnya mau dihitung ulang nih ya, ini penghitungan ulangnya ya, maksudnya kalau misalnya pakai tunjangan, tunjangannya dimasukin ke bruto ya, penghasilan bruto jadinya nih. Itu kalau kita hitung ulang bla 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 gitu ya, hitung seperti biasa, maka nanti ketemunya tetap 163. Tuh, hasilnya sama. Gitu. Maka nanti take home pay-nya tetap bulat 8 juta. Gitu. Jadi kalau nanti bekerja pengen menghasilkan apa gaji yang tetap gitu ya, sekian juta itu, maka pakai metode gross up. Nanti banyak ketemu nih kalau misalnya kalian bekerjanya di bagian payroll atau accounting untuk gaji. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?